Amin, amin. Silakan duduk. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, baik Bapak Gembala, baik di YouTube, Instagram, Facebook, di TikTok, supaya saudara mendapat pesan-pesan firman Allah yang memberkati. Saya ucapkan terima kasih buat semua kita yang ada, khususnya buat para LICC volunteers dan founder, ada John, ada Bapak Pendeta Jaya sebagai pembina, dan seluruh paduan suara yang sangat luar biasa. Berikan aplaus bagi mereka, luar biasa. Ya, kostum mereka pun luar biasa. Mereka pakai apa ini namanya? Tali apa ini? Tali penahan celana supaya jangan jatuh. Saya tidak tahu apa namanya. Tapi itu adalah membuat mereka lebih ganteng ya, lebih luar biasa. Ya, Tuhan berkati kalian, tampil beda hari ini. Ya, luar biasa, semua juga paduan suara luar biasa. Hanya kita akan berpikir ke depan, Natal ini nggak boleh lagi satu sesi. Natal iCare Pro dipastikan tahun depan sudah terpisah. Sehingga iCare Pro akan juga bisa berbagi dengan jumlah ini. Dan kalau kita mau lakukan, berani, ya kita lakukan sekali di gedung besar kapasitas 1.000 orang. Berdoalah untuk LICC Youth tahun depan, berani berdoa untuk buat ibadah Natal kapasitas gedung 1.000 orang. Saya tadi terkejut sehingga saya melihat banyak jemaat di luar sana yang masih belum bisa masuk, sehingga mohon maaf ya, 15 menit atau 17 menit tadi terlambat, itu keputusan saya supaya semua bisa menikmati ibadah ini. So far semua masih bisa menikmatinya. Merry Christmas. Ya, senang ketemu dengan saudara dengan acara yang sangat spektakuler, pembukaan yang luar biasa, acara drama yang luar biasa, dengan dancing yang juga luar biasa, semuanya luar biasa. Saya ajak kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Hari ini kita diberkati dengan firman Allah dengan tema The Answer, jawaban. Yesus adalah jawaban. Di kitab Matius 11 ayat yang ke-28 dia bilang seperti ini. Marilah kepadaku yang letih, yang lesuh dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Ingat ketika para malaikat ketemu dengan gembala-gembala itu. Para gembala itu ketakutan. Kemudian para malaikat berkata, jangan takut. Jangan takut. Di Alkitab kata jangan takut 365 kali. 365 hari setahun. Berarti Tuhan mau kita jangan takut setiap hari. Tuhan mau kita jangan takut setiap hari. Dia berkata jangan takut. Berita yang kubawa ini adalah berita kesukaan besar. Berita kesukaan besar. Berita lahirnya Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita hari ini dan untuk seterusnya kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya rindu bagaimanapun suasana hatimu, bagaimanapun persoalanmu, bagaimanapun tantanganmu. Jangan-jangan yang baru datang kemari, datang tiba. Mungkin ada yang baru semalam diputuskan cintamu, diputuskan perasaanmu, dihancurkan perasaanmu, ada yang menyakitimu. Tapi yakinlah pada malam ini ada berita sukacita yang membuat engkau bersukacita meskipun banyak penderitaanmu. Itulah sukacita dalam Tuhan Yesus. Di tengah-tengah penderitaanmu, Tuhan mau engkau bersukacita. Tuhan mau engkau tetap beriak, bergembira. Sehingga setiap engkau yang datang kemari bisa merayakan Natal dengan sukacita. Walaupun bersukacita di tengah penderitaan. Ya, saya tahu beberapa di antara saudara mungkin ada tadi yang ke salon. Atau salon sendiri. Tidak ada masalah, yang penting bukan masalah salonnya, yang penting masalah hatimu yang bersukacita. Hatimu yang lahir kasih Tuhan. Maka orang yang menerima lahirnya Yesus, lahirnya kasih Tuhan. Sehingga saya berharap
hari ini engkau semakin cantik dan semakin ganteng. Bilang sebelahnya, engkau sangat cantik hari ini. Ya, yang pria bilang sangat ganteng. Jangan kau bilang pria cantik, nanti dia jadi kewanita-wanitaan. Saudara, karena Natal itu bersukacita, kesukacitaan. Bersukacita, walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak persoalan, tetaplah bersukacita. Nah saudara yang saya kasihi, saya ajak kita sama-sama, kenapa Tuhan Yesus adalah jawaban? Kenapa Tuhan mengundang, hai kamu yang letih, hai kamu yang lesu, hai kamu yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saya katakan kepadamu, firman Tuhan katakan kepada kita, apapun masalah hidupmu, apapun yang menindas hidupmu, bagaimanapun engkau tertindas, Yesuslah jawaban yang sejati. Saya baca dalam kitab Mazmur tadi pagi, ada orang yang mengolok-olok ketika engkau tertindas. Ada orang yang senang ketika engkau tertindas. Jangan pikir semua orang senang dengan kemajuanmu. Ada orang yang tidak suka dengan kemajuanmu. Ada orang yang bermuka dua dengan engkau. Ada orang yang di depanmu engkau diangkat, di belakangmu engkau dijatuhkan. Jauhi orang seperti ini. Ini orang toksik. Ada bahkan orang mengamat-amati langkahmu. Jangan pikir hanya Lady Diana yang diamat-amati paparazi. Do you know who is Lady Diana? Dia legenda. Dia adalah legenda kehidupan yang zaman ini orang bisa mengenal Lady Diana. Di masa kami sangat terkenal. Semua orang mengamat-amati dia. Sampai dia dikejar-kejar paparazi. Sampai dia akhirnya mati dalam kecelakaan itu. Karena dia diamat-amati orang. Persisnya bagaimana kecelakaan itu, I don't know. Saya tidak tahu. Tapi ada orang yang mengamat-amati dia. Saya mau katakan padamu, jangan pikir dirimu tidak ada orang yang mengamat-amatimu. Ada paparazi yang mengamat-amatimu. Bilang sebelahnya, ada yang mengamat-amatimu. Jangan berpikir, enggak aku jelek kau, enggak bukan masalah jelek. Bukan masalah jelek, yang cantik-cantik kok dia amat-amati. Enggak. Semua orang ada aja yang mengamat-amatinya. Yang lebih parahnya, ada orang yang menginginkan kejatuhan. Ingat, gosip itu paling senang menceritakan negatifmu. Mana enak gosip kalau hanya menceritakan yang positif. Gosip itu artinya menceritakan kelemahan orang lain di belakangnya untuk menjatuhkan. Oke ya, itu definisi gosip. Katakan sama-sama, gosip adalah menceritakan kelemahan orang lain di belakangnya untuk menjatuhkannya. Kata Alkitab Mazmur 1 ayat 1, jauhilah penggosip, jauhilah pencemooh. Bilang sebelahnya, kalau kau penggosip pasti ku jauhi. Baru jawab dia, kan kita sama-sama penggosip. Kayak mana jauh-jauhan. Kadang-kadang kau yang memulai, kadang-kadang aku yang memulai. Kadang-kadang aku tobat, kau kumat. Kau kumat, aku tobat. Jadi ini Kristen tomat. Habis tobat kumat. Alkitab bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi gampang melihat dirimu, kalau engkau makin baik tahun 2023 ini. Karena pergaulanmu baik. It's simple. Kalau engkau baik tahun 2024, karena 2024 circle-mu yang baik-baik. Be careful my children. Engkau mulai memilih dengan seleksi ketat. Siapa circle-mu? Siapa yang merapat samamu, itulah hidupmu. Nggak jauh, manusia menari kepada yang sama. Burung akan jatuh. Burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Manusia akan menari kepada yang sama. Nah, yang mau saya maksudkan tadi adalah
Akan ada orang yang mengamat-amatimu. Bahkan kita Mazmur tadi pagi saya bagi, ada orang yang mengolok-olokmu ketika tertindas. Ada orang yang mencibirmu. Ayub contohnya, sahabat-sahabatnya mengolok-olok dia. Dirimu juga ketika engkau jatuh, ada orang yang mengolokmu. Saya berdoa, jangan orang yang mengolokmu itu jadi sahabatmu. Saya berharap sahabat itu adalah sependeritaan. Teman ketawa sama, teman nangis sama. Jadi ketika engkau sedih, dia bisa juga sedih. Ketika engkau bahagia, dia juga bahagia. Itu sahabat. Jadi please, engkau boleh seleksi. Tetapi dalam ketertindasan itu, yang pasti ada satu yang menunggu engkau. Ada satu yang menanti engkau. Ada satu pribadi yang menghargaimu. Ada satu pribadi yang berseru, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Keletihan yang paling banyak pada anak remaja, keletihan mental. Capek hati, beban pikiran, sehingga kadang-kadang ambigu, sehingga kadang-kadang overthinking, sehingga kadang-kadang rasa takut, kecemasan. Bagaimana hidupku ke depan? Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan Yesus, saya percaya ada jawaban yang luar biasa. Ada kepastian yang luar biasa. Sebab dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apapun yang sedang kau alami, jawabannya adalah pada Yesus. Artinya engkau mau menginginkan apapun, caranya cara Yesus. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, aku kebingungan, aku kehilangan arah, aku merasa ketakutan, aku merasa tidak berdaya. Kalau engkau tidak punya cara, dia punya cara. Kalau engkau tidak punya ide, dia punya ide. Mana tahu engkau berkata, aku sudah habis pikir. Dia tidak pernah habis pikir. Mungkin engkau berkata, aku tidak punya daya. Dia tetap punya daya kepadamu. Karena apa? Karena engkau sangat dikasihinya. Dia berkata dalam kitab Yesaya, engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Saking berharganya hidupmu, hidupmu diganti dengan manusia dan bangsa-bangsa. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengganti manusia ini dengan cara lain. Tapi begitu berharganya manusia ini, sehingga dirinya sendiri menggantikan kita. Dia rela mati di kayu salib. Itulah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Engkau sangat berharga, maka diganti dengan nyawanya. Kalau engkau membeli sesuatu dengan membayar nyawamu, karena itu sangat berarti bagimu. Jadi saudara jangan sanksi lagi. Tuhan berkata kepadamu, engkau sangat berharga. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan apapun masalahmu dia jawaban? Dalam kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Allah yang menciptakan manusia. Mari sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat ini jelas berkata, yang membentuk engkau, menenun engkau dalam kandungan ibumu adalah Tuhan. Jadi seluruh matamu, telingamu, hidungmu, mulutmu, tanganmu, kakimu, sel-sel yang dibentuk menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ menjadi manusia. Begitu satu-satu sel itu ditenunnya, kalau saudara membayangkan kromosom berupa pita, di sana ada gen, ada DNA, ada RNA, pembawa sifat yang nampak dan sifat yang tidak nampak. Di mana di situ dia ada ditenun. Kalau saudara lihat kromosom itu seperti pita.
Pita itu ditenunnya dirimu, ditenunnya, dibentuk hidungmu. Sehingga engkau jangan rendahkan hidungmu. Mana tahu kalau melihat hidung orang lain kok keluar. Hidungku kurang keluar. Ingat, Tuhan yang bentuk itu. Saya mau katakan kepadamu, jangan rendahkan dirimu dengan fisikmu. Dan saya juga jangan ada di antaramu bully fisik. Bully verbal. Jangan bilang orang, pendek, gemuk. Jangan. Gak boleh, itu bully. Bilang dia, kau dipadatkan Tuhan. Nah, itu yang benar. Itu agak lebih berkualitas, dia dipadatkan Tuhan. Saudara, seluruh sistem tubuhmu itu Allah menenunnya langsung. Jangan berpikir karena ada sperma ayah, ada ovum ibu, maka terjadi zigot, fertilisasi. Maka terjadilah yang namanya benih kehidupan. Bukan. Ada seorang ayah, ada seorang ibu, belum tentu ada anak. Artinya bahwa tidak bisa karena ada seorang laki, ada seorang perempuan, ada zigot. Nggak bisa. Yang membentuk zigot itu atau benih kehidupan itu adalah Allah sendiri. Allah yang menenun engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Allah yang menjadikan engkau dahsyat dan ajaib. Ayat ini jelas berkata, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Katakan sama-sama, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dua tangan, 1, 2 ya. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Bilang sebelahnya, engkau dahsyat dan ajaib. Amin. Sehingga engkau semangat, saudara. Jangan berpikir, wah aku ini tercecer di bumi ini. Tidak, engkau tidak tercecer. Aku tak tahu ceritamu, bagaimana kau dilahirkan. Bagaimana engkau mungkin cerita dilahirkan dengan tidak jelas. Siapa ayah, siapa ibu. Ada orang yang lahir begitu, nggak jelas siapa ayah, siapa ibu. Ketika dia lahir dia nggak tahu. Dia sudah masuk di panti asuhan. Dia tidak tahu mana ayahnya, mana ibunya. Atau ketika dia baby dia sudah pergi ke rumah lain, ke rumah sana, ke rumah sana. Dia dibesarkan dengan berpindah-pindah. I'm sorry, kalau ada di ruangan ini, jangan kecil hatimu. Bapa di sorga yang membentuk engkau. Bapa di sorga yang merencanakan kelahiranmu. Bapa di sorga yang menginginkan kelahiranmu. Ingat, kalau engkau sudah lahir, itu adalah rencana Tuhan. Tidak ada iblis bisa menjadikan manusia. Hanya Tuhan yang sanggup menjadikan manusia. Jadi kalau hari ini engkau sudah lahir, engkau bersyukur. Engkau bersyukur. Jangan engkau merendahkan dirimu karena gambar dirimu kurang cantik seperti secantik Miss Universe. Miss Universe pun ada yang stres. Karena dia membandingkan dirinya dengan orang yang lebih cantik. Atau suatu waktu Miss Universe, di malam tahun baru, dia masak kembang layang. Kembang loyang. Panas minyak. Mapulta mabalanga. Alani dodol dohot kembang layang. Pecah kuali. Minyak itu tumpah kepada Miss Universe itu. Kemudian akhirnya mukanya belang-belang. Atau mungkin jadi ada operasi plastik yang membuat dia jadi tidak secantik yang lalu. Ingat, engkau cantik itu dari dalam hatimu. Di dalam hatimu ada kasih Yesus. Ingat, Natal itu adalah kasih. Lahirnya kasih di hatimu. Sehingga kalau engkau mengatakan Natal, lahirnya Kristus. Kristus adalah kasih. Lahirnya kasih di hatimu, menghilangkan kebencianmu. Menghilangkan sakit hatimu. Menghilangkan kecewamu. Sehingga sedikit aja kau senyum, orang melihat engkau inner beauty. Dan orang berkata, sarangeo. Kenapa? Karena engkau memang anak-anak Tuhan itu cantik, indah di hadapan Tuhan. Penting kau merawat tubuh, bagus. Penting, itu gak salah. Olahraga, please. Jaga makanan, please. Silakan, itu bagus. Tapi yang membuat engkau indah dan cantik itu adalah
dari dalam hatimu. Ada Tuhan Yesus yang lahir di hatimu. Saya mengajak setiap engkau meyakini dirimu, engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Engkau indah di mata Tuhan. Engkau cantik di mata Tuhan. Dan saya mau ajak engkau tiap hari deklarasi, kalau engkau wanita, selalu engkau melihat cermin dan berkata, engkau indah di mata Tuhan. Engkau cantik di mata Tuhan. Di mata si Poltak aku jelek, di mata Tuhan aku cantik. Memang si Poltak itu polos tak berotak. Nah misalnya, nah kepanjangan contoh aja. Mungkin mana tahu dimaki-maki kau jelek, anggap aja dia kurang vitamin A. Mungkin dari kecil, mungkin gangguan matanya. Yang pasti di hadapan Tuhan kau cantik. Engkau harus mengatakan apa yang kata Tuhan. Kata Tuhan kau dahsyat, ajaib, cantik dan indah. Jangan pernah mengatakan engkau jelek. Jangan pernah sekalipun memperkatakan dirimu negatif. Jangan, karena apa yang kau katakan akan terjadi dalam dirimu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemanya akan makan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Jangan pernah ucapkan aku jelek, aku gemuk, aku tidak secantik yang lain. Jangan, itu kau merendahkan Tuhan. Kalau kau mengatakan kau jelek, engkau menghina pencipta. Jangan hina pencipta. Engkau harus berkata, aku bersyukur Tuhan, aku sudah lahir. Aku bersyukur, aku unik. Ingat, setiap manusia punya sidik jari yang tidak sama. Jadi artinya kau unik. Nggak perlu bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi penting engkau menata dirimu baik. Silakan. Tapi saya mau katakan, di hadapan Tuhan engkau sangat berharga dan mulia. Dia yang menenun engkau, dia yang membentuk engkau. Artinya, dia tahu seluruh sistem tubuhmu. Dia tahu perasaanmu. Bahkan dia tahu bahasa air matamu. Mazmur 5:6 ayat 8. Daud dia stres. Raja Daud stres. Saking stresnya dia nangis sama Tuhan. Dia cerita sama Tuhan. Seorang raja nangis. Ahli perang. Menang mengalahkan berlaksa-laksa. Banyak kerajaan dikalahkannya. Tapi ketika dia mengadu kepada Tuhan, dia bisa nangis. Dengar anak muda. Jangan merasa engkau tidak bisa menangis. Jangan merasa engkau, aku cengeng kali di hadapan Tuhan. Tidak. Di hadapan Tuhan dia adalah Bapa kita, kita anak-anaknya. Ceritakan cerita hidupmu. Saya ajak engkau anak gadis, ceritakan seluruh ceritamu kepada Tuhan. Berdoa itu seperti ngomong dengan Bapa di rumah. Sayangnya Bapak dengan anak gadis banyak gak dekat. Bapak dengan anak gadis kalau dekat, Bapak di rumah dengan anak gadisnya dekat. Anak gadis itu enak berdoa dengan Bapak di sorga. Tapi ada banyak anak gadis jauh dengan bapaknya. Tidak mengalami kedekatan. Sehingga dia sulit dekat dengan Bapa di sorga. Saya mau katakan, seandainya ada Bapa yang melupakan anak-anaknya, tapi Bapa di sorga tidak pernah melupakan engkau. Tidak pernah melupakan engkau. Mungkin Bapa di bumi, Mama di bumi lupa ulang tahunmu. Tapi Bapa di sorga tetap berkata dari sorga, happy birthday anakku. Dia selalu merayakanmu, kelahiranmu, hari-harimu. Saya ajak engkau, apapun masalah hidupmu, Yesus adalah jawaban. Yang kedua, dia tidak berubah. Allah yang dulu sama dan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, dia mengundang engkau hari ini. Supaya engkau datang kepada dia. Sometimes, cerita hidupmu, engkau tidak tahu kenapa terjadi. Saya mau ingatkan kepadamu, tidak usah paksakan, engkau harus tahu cerita hidupmu. Ada bagian cerita hidupmu, sampai di sorga kau baru tahu. Yakin yang saya katakan ini. Termasuk Rasul Paulus saya sudah baca. Bagaimana dia mengusir setan, mengusir penyakit. Orang sakit disembuhkannya dengan sapu tangannya. Tapi dia sendiri tidak sembuh-sembuh. Maka dia katakan, ada duri dalam dagingku. Ada kelemahan dalam hidupku. Cerita hidupmu lahir, beberapa di antaramu sangat pahit. I'm sorry. Mungkin papa mama mau bercerai. Mungkin papa mama mau berantem terus. Ada papa yang pergi meninggalkan anak-anaknya. Ada mama yang pergi meninggalkan anak-anaknya. Anak-anaknya terkatung-katung. This is the real. Ini fakta yang saya bilang ini. Ada anak
yang sangat disakiti oleh bapaknya. Ada bapak yang berselingkuh, anak-anaknya terluka. Anak-anaknya terkecewakan. Anak-anaknya menderita. Ada banyak anak tumbuh kembang dengan penderitaan, kurang figur ayah, fatherless. Sehingga mereka menjadi gay, homo, menjadi lesbian. Mereka menjadi salah. Mereka takut menikah, trauma menikah. Karena pernikahan papa mama yang sangat hancur-hancuran. Sebelum bercerai, mereka bertengkar terus. Dan akhirnya mereka putuskan bercerai. Dan akhirnya seorang anak SMA kelas 3 lompat dari lantai 3 mati bunuh diri. Ada banyak anak yang berkata kepada papa mamanya, aku capek melihat pertengkaran kalian. Kalau memang kalian mau pilih bercerai, bercerailah. Kami dari lahir, dari kecil, kami hanya mendengar berantem, saling egois, saling menyakiti. Mungkin beberapa di antaramu pernah ditampar bapak, pernah ditampar mama. Mereka tidak mewakilkan gambar Tuhan yang baik. Harusnya bapak di rumah mewakili Allah Bapa. Harusnya ibu di rumah mewakili Allah Roh Kudus. Menghibur, mendidik, mensupport, menjadi model dan teladan. Tapi banyak orang tua tidak jadi model dan teladan. Sehingga dengar, be careful anak gadis, anak muda. Pernikahanmu 80% mirip ayah ibumu. Sangat sakit data ini. 80%. Yang kau lihat berantem-berantem itu, kalau kau tidak dipulihkan, itu akan kau bawa. Ada anak yang bilang begini, dan dia jadi pendeta. Dia lihat papanya selingkuh terus. Dia berjanji, aku tidak mau selingkuh. Dia sebagai hamba Tuhan pun selingkuh. Karena sudah terekam apa yang dilihat dia. Tapi apakah itu otomatis terjadi? Tidak. Ada Tuhan Yesus yang menolong engkau. Ada Tuhan Yesus yang sanggup mematahkan mata rantai itu. Itu bisa terjadi kalau tidak ada kuasa Tuhan Yesus dalam dirimu. Kalau ada kuasa Tuhan Yesus dan engkau berkata, masa depanku lebih baik, harapanku lebih baik, pernikahanku lebih baik, kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Tuhan sanggup menolong engkau. Sehingga engkau gak perlu takut menikah. Tuhan menolong engkau karena dia adalah jawaban. Saya sebagai bapak, mewakili ayahmu, minta maaf kalau kau pernah diusir, kau pernah dipukul, kau pernah dianggap tidak anak. Ada ayah yang bilang sama anaknya, kau bukan anakku. Ada ibu yang berkata kepada anaknya, kau bukan anakku. Kalau ada kata-kata itu, saya sebagai orang tuamu, kami berdua sebagai orang tua di sini, mewakili, minta maaf. Kalau pernah kau dilukai, pernah kau diusir, pernah kau dicubit, pernah kau dikurung di kamar mandi, bahkan engkau pernah mengalami pelecehan seksualitas, sehingga engkau mengalami trauma yang dalam hidupmu. Tidak sedikit orang pada masa kecilnya mengalami trauma seksualitas, mengalami yang namanya pelecehan seksualitas, anak-anak gadis, anak-anak remaja, anak laki-laki disodomi, itu banyak. Ini fakta anak-anakku. I love you so much. But Jesus love you more and more. Tuhan mengasihimu lebih dan lebih lagi. Maka dia katakan dalam Yesaya 43. Sebagai ayat terakhir saya bacakan ayat yang keempat. Coba dibaca. Yesaya 43 ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Begitu seriusnya Tuhan, ini suara Tuhan. Dia berkata, hai Lydia, hai Justin, hai Angel, aku sangat menghargaimu. Mungkin kau berkata, papaku gak menghargai aku, mamaku tidak menghargai aku, opungku melecehkan aku, tulangku mengecehkan aku, bapak taluku mengecilkan aku, mengecewakan aku. Tapi Tuhan Yesus berkata, engkau berharga. Sangkin berharganya kau di mata Tuhan kalau engkau punya handphone yang mahal. Sangkin berharganya handphonemu itu, kau sangat-sangat jaga. Karena handphonemu harga 15 juta. Merek Apple.
atau whatever, saya tidak tahu. Atau merek whatever. Saking mahalnya handphonemu kau jaga-jaga. Kalau ada hujan, waduh jaga sekali. Saking berharganya handphone. Sampai handphonemu itu di samping kepalamu. Saking berharganya kau jaga-jaga. Tuhan katakan engkau seperti biji bola mata. Tahu kau biji bola mata anak-anakku? Bola matamu kalau sedikit debu, bola matamu itu dilindungi oleh bulu mata. Setelah bulu mata ada cairan, ada lapisan mata. Sehingga tidak diizinkan satu debu sembarangan masuk dalam matamu. Dilindunginya berlapis-lapis. Bukan hanya bulu mata, ada yang namanya cairan mata, ada lapisan mata. Dilindunginya. Itulah hidupmu seperti biji bola mata. Engkau sangat berharga di hadapan Bapa, engkau sangat berharga. Saking berharganya engkau, digantinya dengan anaknya. Ditebus dengan nyawanya. Mungkin orang tuamu tidak menghargaimu. Kau diusir, kau disiksa, kau dibanding-bandingkan. Kau mungkin dilecehkan. Apapun masa penderitaanmu, malam ini saya mengajak engkau. Maka engkau berkata, Tuhan aku mau datang kepadamu. Dia akan memeluk engkau. Sama seperti anak bungsu yang kembali ke rumahnya. Bapaknya lari-lari memeluk dia. Jangankan engkau mau ditunggunya. Dikejarnya engkau. Dan hari ini bukti dikejarnya engkau hadir di sini. Engkau hadir di sini bukan kemauanmu, kemauan Tuhan. Tuhan yang menyuruh kau kemari hadir. Tidak peduli alasannya mungkin pacarmu yang mengajak. Atau enggak, tidak peduli. Mungkin di sini kau mau melihat seseorang. Apapun alasanmu bagi saya, Tuhan yang menyuruh kau di sini. Supaya kau dengar ini. Dia berkata kepadamu dengan serius, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia, engkau tidak rendah. Gantimu bangsa-bangsa, gantimu nyawa Tuhan Yesus. Saya ajak engkau pada malam ini. Maukah engkau menjawab, kata Yesus. Aku mencari orang yang berdosa. Aku mencari orang yang tidak benar. Maukah engkau berkata, Tuhan, aku mau datang padamu. Aku serahkan seluruh hidupku. Percayalah, di tangan Tuhan kau akan aman. Dan engkau menjadi anaknya dan penuh kasih. Walaupun ayah ibumu menyakitimu, engkau akan mengasihi mereka. Walaupun cerita hidupmu pahit, ada Yesus jadi manis. Seburuk apa masa lalumu, bersama Tuhan Yesus, engkau menata masa depanmu yang penuh harapan. Karena Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu seluruh cerita hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka engkau datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, aku serahkan kepada Tuhan Yesus hidupku seluruhnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.